Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanglet Gus, saderenge kula pernah nemu kata-kata Syekh Ibnu Athaillah teng medsos ngeten. Pada tiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Lah niku sami kali pertanyaan kula sing jenengan jawab ngeten. Setiap keluar nafas niku mbeto takdir. Niku maksudnya ya nopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kitabun Adzabul Ma'isyati wa Akhlaqun Nubuwah. Kitab yang menerangkan tentang masalah akhlak para nabi dan rasul. Disebut sebagai rasul karena dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang di dalam ajaran itu hanya satu, untuk meluruskan penyembahan para umat yang asalnya umat kondisi menyembah berhala, beriman terhadap selain Tuhan, lalu diajaknya untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab-sebab Allah menurunkan utusannya itu dikarenakan umat ini sama menyembah berhala. Kalau dipandang dari kenabian, syariah, berarti iki sing disebut berhala itu berupa Lata, Uzza, apapun yang berkenaan dengan kebendaan. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berhala itu patung. Patung bisa dibikin dari batu, patung bisa dibikin dari kayu. Terserah miturut zamannya masing-masing. Disebut sebagai nabi belum tentu rasul. Artinya sebatas pengajaran ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum hablum minan nas atau syariah.
sesuai dengan zamannya masing-masing. Disebut sebagai rasul ini lebih daripada nabi. Beliau-beliau itu menyampaikan ajaran khusus, tidak hanya secara syar'i tapi secara hakiki. Menanamkan ajaran di tengah-tengah umat, ruhaniyahnya itu untuk meninggalkan tauhid atau berhala-berhala. Dalam bahasa Quran berhala disebut al-asnam. Wakila at-tauhid, tapi bukan yang dimaksud berhala seperti yang di awal tadi, batu atau kayu, tidak. Tapi yang dimaksud daripada tauhid berhala di sini adalah masiwallah, perkara-perkara yang bersifatkan makhluk selain Allah. Ini disebut tauhid. Konteks dalam pandangan tasawuf, konteks dalam pandangan hakikat. Apapun bentuknya, yang sifatnya malakum dzarraw wala naf'an, sejatinya tidak bisa memberikan manfaat dan atau mendatangkan mudarat, itu disebut tauhid berhala. Ini lebih ke dalam lagi. Satu contoh, Anda punya iman yang bisa memberikan petunjuk hatimu pada Allah, itu makhluk guru kita. Itu sudah disebut tauhid. Imanmu terhadap makhluk yang bisa memberikan petunjuk, katakanlah guru, secara hakikat Anda ini masih ke buku tergolong orang yang menyembah berhala. Melihat kondisi ruhaniyah hati umat manusia masih mendewakan selain daripada Tuhan, maka Allah perintahkan Rasul. Ini khusus Rasul. Yang tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kullih, untuk membersihkan iman di dalam agamamu itu yang imannya selain daripada Allah, selain daripada Tuhan ini. Atau mengarahkan hatimu supaya anik budullaha, supaya mengesahkan kepada Allah, mengesahkan kepada Tuhan. Ini tugas seorang Rasul, adalah
memberikan satu pengajaran supaya hatimu tidak terjebak di dalam kepentingan hawa nafsu dalam dirimu masing-masing yang paling halus. Sebab ketika saat kita memperbaiki hukum perilaku jasmani di atas hukum syariat, itu nafsu mendukung. Nafsu akan selalu mendukungmu untuk semangat melakukan ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa lahiriah. Tapi nafsu itu tangannya mengepal, kayak genggeman. Maksudnya apa? Melarang hatimu itu untuk masuk di dalam anikbudulloha. Melarang nafsu itu terhadap hatimu, ruhaniyahmu menghadap wajah Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Hatimu itu condongnya hatimu, imannya hatimu terhadap yang memiliki nama Allah ini. Enggak boleh. Dengan begitu nafsu akan terus mendukung ibadah sing bangsa jawareh supaya hatimu tetap ngaku-ngaku yang bisa melakukan ibadah itu dirimu. Ini tujuan iblis, tujuan nafsu seperti itu terhadap seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sampai sekarang. Sampai akhir zaman pun begitu. Tapi ila ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya umat manusia akan tergelincir di dalam kepentingan nafsunya masing-masing kecuali minhumul mukhlasin. Kecuali mereka yang dipilih oleh Allah. Hamba yang dipilih. Siapa yang dipilih? Hamba yang sudah duduk di surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya. Sebab kalau hatimu sudah masuk di dalam ini wajjahtu wajhiya, maka wama ana minal musyrikin. Anda bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Otomatis mereka golongan-golongan para rasul, golongan-golongan tabi'ina sholihin. Ini. Dan itu jumlahnya sangat minoritas. Sangat minoritas. Karena golongan itulah yang Allah tetapkan sebagai hamba yang dipilih, sehingga tatkala ajaran dinul haq ini disampaikan, mereka itu al-basir, bersukaria, mendapatkan kabar bagus. Jadi hatinya adalah
bersukaria, senang. Tapi pada hamba yang tidak dipilih dalam jumlah yang mayoritas, dia akan mengatakan dalam satu kalimat yang berjudul Dzalika dzalalatun. Itu adalah ajaran sesat. Bapak Ibu hadirin. Apa akhlak para rasul ini? Saya ulangi, Nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah tentu Nabi. Karena Nabi ajarannya yang disampaikan yang ada kaitannya dengan ibadatul jawareh. Urusan hati beliau sudah sampai pada tingkatan musyahadah, dia tidak akan menyampaikannya untuk pribadinya masing-masing. Beda kalau sudah diangkat sebagai rasul, beliau pasti menyampaikan dinul haq. Fasa'al tuha an akhlaki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat Sayyidah Aisyah niki garwane Kanjeng Nabi yang termuda. Tahu termuda ya? Sing paling nom dhewe. Cara pencit ngono sik kelamut. Kok guyu? Kelamut. Istilahnya kecut. Iki dibutuhno wong meteng biasa, suka bikin rujak, kecut. Tapi hadis yang diceritakan itu bersumber kebanyakan dari Siti Aisyah. Kok Siti Aisyah ya? Wong ndi? Siti Aisyah nih, kok ono Siti nih? Nek gak wong Indonesia gak mungkin ada Siti. Wis kembangno dhewe kok. Ketika saat Sayyidah Aisyah itu ditanya tentang akhlak Rasulullah. Faqalat, maka beliau menjawab, karena sak temene apa adanya akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Rawahul Muslim. Khalaqahu Al-Qur'anu. Akhlak Rasulullah iku Al-Qur'an. Piye maksudnya kok Al-Qur'an? Bapak Ibu, Al-Qur'an itu di dalam dada beliau. Di dalam Al-Qur'an itu isinya yang paling substansi adalah ani'budullaha wastanibut tauhid. Mengarahkan hatimu untuk menghadap kepada yang memiliki nama Allah. Wastanibu, dan melarang atau memerintahkan untuk meninggalkan iman atau tauhid pada selain Allah. Selain Allah ini berarti makhluk. Nah, ini akan bisa terjadi manakala hatimu berkholwat. Baru bisa.
Kalau hanya kita berhenti di dalam ilmu nggak bisa. Sebab ilmu itu membuahkan satu kefahaman. Kalau tidak kau susul dengan khalwat, nggak akan bisa kau tinggalkan iman selain Allah ini. Nggak bisa. Beliau Siti Aisyah jawab, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran yang mana yang dimaksud yang di dalam dada ini? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah maqasidul a'dham di dalam Al-Quranul Karim yang disebut Al-Quranul Qadim. Dalam surat Ali Imran ayat 134 termasuk akhlak Rasulullah itu yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Seneng Rasulullah itu meninfakkan hartanya baik di kala sempit, dikala lapang maupun sempit. Fis-sarra'i wadh-dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lapang itu berarti ada, sempit berarti tidak. Apa nih sing dikekno wong gak ada? Gini Pak. Diceritakan mantune, terjadi pada mantune beliau yaitu Sayyidina Ali. Suatu saat Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, iku garwane, putrane Kanjeng Nabi. Siti Fatimah iku putrane. Jadi putra Kanjeng Nabi sing jaler-jaler niku Pak, do sedo kabeh. Tinggal sing wedok. Sing lanang do mati kabeh. Garwane wakila 11. Garwane Kanjeng Nabi wakila 11. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 11. Suatu saat ada seseorang penduduk, katakanlah orang yang miskin, nggak ada yang dimakan. Sayyidina Ali di rumah dengan Siti Fatimah itu hanya punya kurma, hanya cukup dibuat berbuka aja. Cara sakniki nggih ukurane wong niku sak lepek wareka kira-kira. Ya wis. Lah, ketika saat salah satu penduduk yang tidak bisa makan berhari-hari datang pada beliau Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, hei imane pemimpine wong sing beriman. Saya berhari-hari tidak bisa makan. Bolehkah saya minta sesuatu untuk memberikan makan pada anak istri saya? Siti Fatimah ning pawon niku krungu Pak Bu. Krungu tamu sing ngendika dateng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab, monggo pinarak riyin. Apa bahasa Indonesia ini pinarak riyin? Monggo duduk dulu. Tunggu saya tak masuk di dalam rumah.
Tanyalah Sayyidina Ali terhadap Siti Fatimah. Wahai istriku, ya zauji, ya zaujati bahasane. Ono sampean iki Pak nek nyeluk garwan jenengan, wahai istriku. Wonten ngoten? Mboten. Mbok ni arek-arek ngoten. Kadang nggih karanganak nggih ya. Nek wis tuwek ngono iku. Anaknya jenenge sapa gunung. Biasanya karanganak. Beliau tidak. Ya zaujati, bahkan Rasulullah kalau manggil Siti Aisyah niku ya Humairah. Mesra banget. Bapak ngoten apa, Bu? Mboten nggih. Oh malah sayang ngoten. Iku nek durung nek bar kemanten anyar biasa ya. Tapi nek anak loro telu sayangi ilang. Masihkah ada makanan untuk kuberikan kepada tamu? Beliau jawab, Siti Fatimah, wahai suamiku, ini hanya ada untuk berbuka nanti. Ini hanya berbuka untuk kita nanti. Jadi Pak, kanggo buka tok onoe. Nek cara saiki ya rong piring lah mungkin ngoten. Ukuran kita rong piring. Lalu Sayyidina Ali dawuh terhadap garwanipun istrinya. Udah, apa kata nanti? Wargaku itu belum makan berhari-hari. Lah wong kita makan kemarin makan, gitu. Hari ini yo mau makan tinggal ini, udah kasihkan aja pada tetanggaku itu. Gampangannya cara sekarang wargaku. Kira-kira ngoten nggak? Cara kita itu, ya niru ya niru, nggak bisa 100% ya 50%. Istriku, kita kemarin makan tiap hari bisa makan, tapi wargaku belum bisa makan berhari-hari. Alangkah dolimnya kita tatkala tidak kuberikan. Akhirnya apa Pak? Yang namanya kurma, ya kurma ya, katakanlah 1 piring, itu dikasihkan semua terhadap warganya itu. Karena punya istri, punya anak. Siti Fatimah tanya, ya Amirul Mukminin, wahai suamiku, sebagai pemimpinnya orang mukmin, nanti kita buka apa? Makan apa? Ini pertanyaan yang terlontar dari seorang istri. Akhirnya beliau, Sayyidina Ali ku terkenal sebagai Babul Ulum. Apa? Pintunya segala ilmu. Pintunya segala ilmu. Mulai ilmu syariah sampai ilmu hakikat. Termasuk beliau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan mantune kanjeng Nabi. Jawabnya apa? Ya sudah. Allah itu tidak akan pernah buta. Allah enggak buta. Terus apa kata nanti? Begitu Bu. Sebab beliau Sayyidina Ali akan merasa dolim manakala dia itu tidak memberikan kurmanya tadi. Mungkin bagi kita berat Pak Bu nggih.
Jadi makanan satu-satunya bagi kita keluarga itu kita berikan pada orang lain. Secara otomatis beliau meniru teladan yang diteladankan oleh Kanjeng Nabi. Apa? Mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan keluarga. Jan wabet gitu. Makanya di dalam surat Ali Imran dituangkan oleh Allah, yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, baik di kala waktu lapang, lebih-lebih lapang. Wadh-dharra, fis-sarra, lapang aja. Ya, apa dorok aja dia mau memberikan, apalagi waktu lapang, waktu sempit loh masih mau memberikan, apalagi waktu lapang. Itu beliau, Pak Bu. Ini kita meniru akhlak yang seperti ini memang berat. Siapapun kita tidak akan pernah bisa menteladani akhlak-akhlak beliau seperti ini. Kecuali hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Adalah mereka-mereka yang hatinya sudah masuk di dalam pengamalan bahrut tauhid. Sebab prinsipnya dia mensucikan sesuatu itu tidak soro-soro mencari ke rumahnya orang-orang miskin. Justru orang miskin sing datang. Lah enak toh? Longgar. Kita enggak susah-susah cari orang miskin, tapi orang miskin yang datang. Makanya kadang-kadang kita itu kalau ada di jalan, lebih-lebih di perapatan, gitu ya. Ada uang 20.000, 10.000, 1.000. Ana wong njaluk, maneh pengamen, sing kita tarik 1.000 apa 20, Pak? Disitulah kita. Ada pertimbangan atau tidak aku nggak tahu. Kalau ada pertimbangan, apa pertimbangan Anda? Cek ini awet. Yang sana yang minta, yang sana yang minta lagi itu nggih. Lah kalau 20.000 saya kasihkan, sing kono njaluk gak kebagian. Kalau seperti ini sih mah gak apa-apa. Kalau ada pertimbangan wedi melarat, mohon maaf. Ini sing Rasulullah tidak memperbolehkan kalau takut melarat. Atau kita berdagang takut rugi. Ya, ini yang tidak Rasulullah kehendaki. Jangan, jangan seperti itu. Biasanya yang pasar itu, di pasar itu kan banyak wong jaluk ngoten nggih. Wis gak apa-apa, men kei 1.000. Sebab di belakangnya juga ada. Kei 1.000 pun matur suwun. Kadang-kadang diceluk, bah, muga-muga selamat diwenehi 2.000. Matur suwun wong sing nika lho Pak Bu. Nyebrangno niki lho anget nggih. Matur suwun Pak Haji. Amin lah ngene. Padahal kita punya istri, kita belanjani. Nyun sewu Pak.
Kadang kita kasih 100.000 bahkan 1 juta. Matur suwun apa bojo sampean? Mosok kalah ambek tukang nyebrang. 2.000 lho pendungane diceluk wak kaji. Matur suwun. Lanjut dengan dibelanjani Pak ngapunten lho. Dibelanjani Pak kadang 500. Kadang-kadang diuncalno. Kayak apa? Wis, iku bukan akhlak Rasulullah. Ibu arep riyaya ditukokno, dibelikan suaminya belanja, gak iso ke mall, kelarangan mall. Nang perku wae. Empere tuku. Budale ngono ambek ngrawemeng. Perku. Didelok bandrole walaupun perku 250. Sik Bu sampean delok bandrole dhisik. Ada sing ana bandrole murah 50.000, tapi kaine kaya sarangane tahu. Wis Bu enak iki sis ngene. Jawa. Hati enggak bisa terima. Matur suwun wis enggak. Nggih ngapunten lho Bu nggih. Senes ibu sing wonten JB, mriku sing wonten Amerika mriku lho. Niku kadang-kadang kudu tak wuru ingene ae. Nek ditukokno iku sik gak nrimo kana syukuri. Nggih ngapunten. Riyaya berikute golekno kelaras dandamana ngene. Babalah cek kaya Tarsan. Belajarlah kita bersyukur atas pemberian Allah. Bapak Ibu, ya wis biyen ya biyen, duren ya duren ya. Saiki ya, saiki wis dimareni akhlak-akhlak yang seperti itu. Wis. Berarti di samping Rasulullah memberikan akhlak, membudayakan, yunfikuna, berinfak, lebih-lebih yang membutuhkan, yang disesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing, dan juga yang diberikan, yang diberi itu harus ada rasa syukur. Makanya besok bapake kalau mantuk ulang ono garwa jenengan. Bu tak kei piro wae yo belajar syukur. Masih Bu nglayani jenengan ya ngono. Ya harus belajar syukur. Walaupun itu enggak ada gula kok ya kopi tok. Ya wis syukuri. Luwung katimbang ngombe banyu tok kan lumayan wonten kopine walaupun tidak ada gulanya. Ngoten Bu. Nek sampean ditakoki ndi gulane? Lah sing gawe tuku gak ono. Ya iku rasane apa tak ganti uyah. Ngoten mawon Bu, gak usah bingung-bingung. Wal kadhiminal ghaidha, termasuk berani untuk menahan amarah. Ketika saat kita menghadapi kondisi yang kurang penak, amarah ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan loh Pak. Kalau amarah ini dasarnya karena takdir, Anda melihat takdir sing gak nyenengno, iki gak boleh. Gak boleh.
Tapi kalau amarah ini keluar untuk memberikan satu pelajaran, maka wajib menurut saya amarah. Contoh. Panjenengan numbaske garwa itu baju. Sing baju itu ono gak cocoke. Karena apa? Karena mungkin jenengan iki punya istri 11 seperti kanjeng Nabi. Yes. Lah kok regane ana sing gak padha. Wernane ya gak padha, liyane ya gak padha. Terus salah satu di antara istri jenengan itu tidak bisa menerima. Enggak bisa. Akhirnya ngamuk-ngamuk. Wis pokoknya menunjukkan sikap yang tidak matur suwun. Sikap yang tidak ada syukur kepada Allah. Boleh sampean marah. Tapi marahe ya sing sombut. Ojo marah tok gak dikai solusi. Kayak solusi dhisik. Apa solusinya? Belikan baju yang lebih baik. Nah, terus baju yang lama ambilen. Terus diapakan? Suntak ono bensin. Obongen. Tahu nggih? Bakar. Ini untuk mendidik. Wah, niku terlalu frontal. Enggak apa-apa. Kalau tujuannya amarahmu itu mendidik supaya istri kamu itu mudah bersyukur, enggak apa-apa. Kalau amarahmu itu tujuannya untuk tidak mendidik, beda lagi. Sebab yang namanya anak, wis katakanlah anak mawon. Walaupun satu kandung kadang-kadang juga berbeda. Bahasa nafsu akan menanamkan iri terhadap anak. Yang satu ditukoke, dibelikan baju rego 100. Yang satu selawe. Itu kadang-kadang iri. Lah ngoten nggih. Padahal karep Anda itu sebagai orang tua ingin memberikan yang sama. Tapi apakah adil itu di situ? Bukan. Adil itu menyesuaikan kemampuan dalam diri Anda, itu namanya adil. Contoh, kebutuhan kamu itu SD dengan SMP kan beda Pak mungkin. SMP berarti lebih besar. Bukan maksudnya adil itu anak yang SD kita kasih uang 100, SMP kita kasih 100, bukan. Ukuran adil itu macam-macam. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini boleh belakrak bahas syariat. Lah terus ini ono nabi ini ya. Padahal maksud saya mengkaji ini hanya mengambil poin yang paling penting di dalam Ihya itu yang membahas tentang masalah tauhid aja. Tapi enggak apa-apa karena ini proses. Bapak Ibu hadirin, untuk menahan amarah, jikalau itu alasannya kita itu memandang Allah, maka wajib kita untuk tidak keluar amarah. Kita tidak akan pernah bisa Pak menahan amarah
dalam sebuah takdir jikalau kita itu tidak masuk di dalam alladzi asra bi abdihi, tidak masuk terhadap Tuhan yang maha suci, yang menguasai di dalam segala hal perkara. Ini kita keluar konteks alasan kita itu tidak marah karena kei pendidikan. Jadi intinya menahan amarah yang keluar konteks dari pengajaran hanya satu. Masuklah hatimu di zona musyahadah. Ini hanya dilakukan oleh para rasul dan para nabi, yang nabi itu sudah sampai di musyahadah. Wal afina anin nas, dan mudah sampai iki memberikan maaf terhadap orang yang menyalahi kamu. Dan ini berat loh Pak. Dan ini berat. Apalagi orang itu menyalahi terhadap kita di luar batas. Gak pisan pindu. Misalnya tonggo sampean utang 1.000. Ben tak sauri bosomben. Ketemu waktu emben 2 hari lagi tidak nyaur. Terus ditagih. Belum ada. Yang ben maneh. Hati jatuh 4 hari. Moro-moro dikira nyaur utang malah nambah utang. Sampai jangkepi 300 ya. Ben 5. Kira-kira jenengan saged ngelampahi ya Pak. Kebanyakan kita itu 200 durung disaur kok utang 3. Adakah kita? Oke, sampai menehi 300. Masalahnya janjinya meyakinkan Kak, meyakinkan. Temen iki anakku yang dari Jawa Tengah mau ke sini ngantar uang. Tak takoi sih seminggu lagi. Akhirnya seminggu lagi gak teko. Mungkin alasan tok kok ya. Kira-kira jenengan itu sakit hati enggak? Sakit Bu nggih? Sakit. 1 bulan moro nambahi mesisan 1 juta dos pundi. Inilah Pak Bu ya. Dia minta maaf. Estu njok sepuro sing akeh. Sampai tambah 500 ben jangkep 1 juta bagaimana? Kita menghadapi hal yang seperti itu susah Pak. Artinya angel, sulit kita itu menerima. Karena tidak hanya 1-2 kali dia itu mengingkari atas janjinya. Wal afina anin nas, mudahlah kau memberikan maaf terhadap manusia. Berarti otomatis mereka yang menyalahi Anda. Rasulullah seperti sampak mohon maaf. Ketika perang Badar terjadi, kaum kafir Quraisy kalah. Terus Rasulullah mendapatkan harta rampasan. Harta rampasan beliau itu selalu ada di belakang. Harus dibagi dulu terhadap pasukan. Artinya Rasulullah itu dapati. Hanya ukuran kecil. Terus ada tahanan. Ya, mohon maaf. Disinilah yang Rasulullah memberikan hukum antara kafir harbi dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi niku kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam
tapi dia tidak memprovokasi atau tidak menyerang umat Islam. Beliau katakan, ini sama hukumnya undang-undangnya dengan umat Islam. Dengan umat mukmin. Siapa yang berani menyentuh kafir dhimmi sama dengan menyentuh aku. Itu kata Rasulullah. Kecuali kafir harbi. Itu kafir yang betul-betul memang menjadikan suasana tidak nyaman. Selalu melanggar aturan. Berarti kafir yang ngajak perang. Boleh. Ini Rasulullah memberikan fatwa terhadap para mukmin untuk memerangi. Tapi terhadap kafir dhimmi tidak boleh. Itu akhlak Rasulullah. Artinya apa? Selalu beliau membuka pintu pemaafan terhadap mereka. Apabila mereka ingin masuk di dalam agamanya berarti menjadi orang muslim dan mukmin, selalu terbuka Rasulullah. Artinya apa, Pak? Jenengan membawa dinul haq di tengah-tengah masyarakat, pasti mayoritas membencimu. Gak usah kita bicara orang lain, kadang-kadang orang dekat kita. Anak, istri, suami, saudara membencimu. Bahkan kau dijauhi dari pergaulan, ditengarai kau tersesat dalam ajaran yang disesatkan, katanya begitu. Loh, itu pun Anda tidak ujuk-ujuk tiba-tiba menyalahkan. Karena semua diri kita itu punya proses masing-masing. Teladan Rasulullah akhlaknya adalah menunggu sampai kematian. Gak beriman sekarang, mungkin besok. Jadi Rasulullah gak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Wallahu tawi Gusti Allah iku yuhibbu bakal trisno seneng sapa Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang bagusi atine. Allah sangat menyayangi, Allah akan tetap mencintai terhadap hamba yang selalu bebersih hati dari kotoran hati. Bahkan Anda sudah diajarkan ketika wudhu dikongkon berdoa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatohirin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan orang yang selalu bersuci diri. Itu akhlak yang pertama beliau suka infak, beliau suka pemaaf, beliau selalu menahan amarah. Akhlak berikutnya beliau baginda Rasul adalah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Surat Luqman ayat 17. Beliau selalu mengarahkan berbuat bagus hatinya. Mana? Berzikir. Wa'mur bil ma'ruf. Memerintahkan terhadap orang lain supaya hatinya selalu ingat pada Allah di dalam segala aspek apapun. Wanha anil munkar. Dan beliau selalu mencegah perkara yang tidak disukai Allah. Apa itu? Keingkaran pada Allah. Artinya di saat apapun Rasulullah selalu menggaungkan untuk meninggalkan iman selain Allah. Wasbir ala ma asobaka. Selalu menerima dalam kondisi apapun. Sabar
menerima segala kondisi apapun. Sekarang kita dikasih Allah makan hanya ikan tahu, tempe, besok dikasih ikan hanya ikan asin, udah. Di dalam hati kita wasbir ala ma asobaka. Bisa Anda itu selalu hati menempatkan diri pada Allah manakala zikir sirul asr itu sudah berjalan. Selanjutnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Beliau selalu mengingatkan kepada kita sebagai hamba, sebagai umatnya, untuk tidak mudah mendekat terhadap orang-orang yang orang-orang itu kelompoknya, kelompok orang yang mendustakan agama. Sekali lagi, beliau memberikan satu pengarahan untuk tidak mudah kita mendekat kepada kelompok gerombolan yang gerombolan itu mendustakan agama. Mana yang dikatakan mendustakan agama itu? Termasuk kita di dalam kondisi apapun. Apakah kondisi kita itu kondisi orang yang berada dalam hal sugih dunyo, harta benda, sugih ngelmu, sugih ibadah. Kita itu dilarang untuk ketarik karakter orang-orang yang mengajak hatimu untuk mendewakan nafsu iktimat. Apa? Ngaku. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah kalau kita bicara tentang masalah berteman, carilah teman dekatmu itu walaupun mereka itu bodoh ilmu syariah tapi alim ilmu hakikat. Walaupun dia bodoh tentang ilmu dohir tapi dia itu alim ilmu batin. Ilmu batin berarti ilmu yang mengarahkan hatimu pada Allah. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, karakter orang yang ilmu ngalim ilmu zahir tanpa ilmu batin mesti mencetak, membikin karakter hatimu itu untuk tidak ingat pada Allah, untuk tidak beriman pada Allah yang sesungguhnya, justru untuk beriman kepada selain Allah. Tapi teman yang alim ilmu batinnya mesti akan menarik hatimu untuk takarrub dan liqah pada Allah. Argumentasi yang muncul dalam beliau itu, kalam-kalam pitutur yang muncul dalam beliau itu, mesti orientasinya itu menajamkan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Ini kalau Syekh Ibnu Athaillah memberikan pengertian seperti itu antara alim ilmu dohir dengan alim ilmu batin. Syukur kamu bisa berteman dengan alim kedua-duanya.
Yang terpenting jangan bodoh kedua-duanya. Yang jenengan malah dadi telo. Gitu. Telo adik wis 3 dino. Kempel wis metu anune wis dah ora nyaman. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa karakter dan akhlak Rasulullah yang semua itu tertanam di dalam Al-Quran. Secara fisik Al-Quran ini kita baca, hanya kita baca dan kita pahami, tapi tidak kita masuki di dalam Al-Quranul Qadimnya dalam bentuk hakikat makrifat. Akhirnya Al-Quranul Karim ini adanya di luar saja, sebagai tutup kulit saja. Akhirnya hati kita sebetulnya hati yang busuk di mata Allah. Fasih, paham ilmu maksudnya di dalam Al-Quran. Tapi ketika saat dihadapkan pembuktian, bosok alias busuk hati kita. Karena apa? Karena Al-Quran itu belum ada di dalam hati kita. Mengapa belum ada? Karena hati kita masih dalam keadaan najis. Allah tidak akan menyatakan dan mengetokkan, memperlihatkan Al-Quran di dalam hatimu, manakala dalam hatimu masih ada selain Allah. Anda haram hukumnya, jangankan membaca, memegang pun tidak boleh jikalau kau mengandung hadas. Lebih-lebih ibu ngandung hadas haid, Pak ngandung hadas besar, nggak boleh membaca. Megangnya nggak boleh, apalagi membaca. Membaca nggak boleh, apalagi memegang. Kalau Anda tidak mempunyai wudhu, haram toh memegang Al-Quran. Iku maksudnya apa? Ngono iku ya gak mudeng. Asli nih Quran, Al-Quranul Qadim di dalam hatimu tidak akan nyata manakala hati kita masih beriman selain Allah. Akhlaki Rasulullah yang paling menyolok adalah sesuai dengan hadisnya, sallu ma ra'aitumu usolli, ra'aitumuni usolli. Lakukanlah hukum dohir ini ya, menjadi hukum batin. Lakukanlah hukum syariat menjadi hukum hakikat. Dengan begitu Anda ruhaniyah, Anda akan bisa menempati ini wajah tuat wasiat. Bapak Ibu hadirin, itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Untuk ngaji Ramadan nanti saya liburkan 2 hari sebelum hari raya. Ya, berarti hari rayanya itu hari Rabu ya. Tanggal 10 berarti tanggal 8. Berarti Senin ya. Senin itu wis libur. Gitu. Nanti kita teruskan setelah Kupatan. Tahu Kupatan? Tahu Kupatan? Habis 7 Syawal itu nanti kita teruskan. Kalau hari Sabtu itu nanti kita mulai hari Sabtu itu tanggal 27 April. 27 April rutinan Sabtu kita mulai. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait akhlak. Untuk masuk sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus, kami dari Malang, badhe tanglet berkaitan dengan kholwat. Di awal-awal kholwat setelah baiat niku saya mendapati kondisi seperti ini. Waktu setelah sahur untuk menunggu waktu subuh itu saya sempatkan untuk kholwat. Di tengah-tengah kholwat niku saya seperti berada di bawah bangunan, di situ ada cakak yang kokoh kados dugi cor-coran seperti itu. Kerajaan. Tiang. Oh, tiang. Cakak dugi cor-coran ngoten. Nah, di bawah bangunan itu ada seperti suara perempuan itu mengatakan kepada saya, surat Al-Isra ayat 66, surat Al-Isra ayat 66 gitu. Lah, yang ingin saya tanyakan maksud dalam Al-Qur'anul Qadim untuk ayat 66 surat Al-Isra niku nopo? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Isra ayat 66. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Niki konteke jangan dilihat secara syariat. Kalau sampai lihat secara syariat, angin sebab yang membentangkan layar dan meniup layar itu angin. Khawatirku jatuhnya imanmu, Allah iku berupa angin. Terus apa bedanya mbak entut? Mbak angin loh ya. Jenengan harus melihat dari sisi hakikatnya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya tentang diriku Allah, katakan fa inni qaribun. Sesungguhnya saya itu dekat. Bahasa dekat niki relatif. Bahasa dekat itu relatif sesuai dengan makom kita masing-masing. Wa qala aidan, wujude Allah iku al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Maksud hakikat ini biar jenengan ini mengerti substansi dari ayat ini. Inti maksud yang sebenarnya dari ayat ini 66 ini Al-Isra adalah supaya jenengan iki betul-betul kemusyahadah. Sehingga apa yang ada di dalam dan di luar, di kanan, di kiri, di atas, di bawah angin, itu ada wujudnya Allah. Kan sudah dikatakan, Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu. Nah, berarti sing nglakokno kapal lewat layar
yang disentuh oleh angin adalah Allah, bukan Allah. Isim nama bukan Allah, sifat bukan Allah, zat. Maksud daripada Tuhanmu lah, itu di situ. Lah, untuk bisa sampai ke musyahadah tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya pengajaran ilmu. Nah, inilah yang disebut sebagai ilmu akhirat. Dengan begitu maka gerakan apa yang ada pada diri jenengan, Anda harus yakin seyakin-yakinnya, dalam kurung kemutlakan keyakinan Anda harus jatuhnya pada Allah ini. Tidak boleh pada makhluk. Kan sudah dikatakan sesungguhnya saya itu dekat. Saya itu dekat. Sehingga persoalan apapun yang ada pada diri jenengan, termasuk kholwat, itu yang memperjalankan, itu bukan Anda yang bisa berjalan sendiri, bisa berkholwat sendiri. Semua datang dan sumbernya hanya dari Allah, Tuhanmu itu. Bapak Ibu, makom kita manakala di syariat boten saged tembus terhadap kebenaran yang mutlak, boten saged. Boten saged, tidak bisa. Karena sesuatu yang menjadi faktor ruhaniyahmu masuk di dalam musyahadah yang kami sebut sebagai ilmu, itu Anda tolak. Jadi nggak bisa. Yo, kalau sudah tahu yang berperan di dalam zikirmu, yang berperan di dalam kesadaran dirimu, yang berperan di dalam kholmatmu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut, maka inilah yang ku katakan, yang sering ku katakan ketika kau berzikir, ketika kau berkholwat, supaya lekas hanya satu jangka ke makom musyahadah adalah lepaskanlah, lekas keakuan dirimu sebagai makhluk yang berkholwat. Baru wis. Jadi ya iki sing kula maksud sak kedepe netro ya ini. Sak kedepe mata ya ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu pengajaran, itu ayat memang untuk supaya kita enggak ngaku-ngaku waktu kholwat kita yang kholwat. Begitu. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, kula sepandi candi. Badhe tanglet jenengan niku wau nerangaken masalah nabi dan rasul. Rasul yang jelas adalah tidak untuk dirinya sendiri, namun risalah disampaikan kepada umatnya. Terus masalah nabi jenengan terangaken tadi bahwa ibadah atau untuk dirinya sendiri. Sing kula tangletaken, Gusti Allah ngersakaken nyiptakaken nabi niki cara amanat atau tugas niku nopo ngoten to. Kok sampai nabi itu lebih banyak daripada jumlah rasul.
Ini pertanyaan yang pertama. Nomor kali masalah Nabi bahwa diterangkan sampai detik ini ada beberapa Nabi yang masih hidup. Contoh Nabi Khidir, Nabi Isa. Lah niki sampai detik niki atau nanti sampai kapan ada penugasan nopo untuk Nabi Khidir atau Nabi yang Allah masih menghidupkan sampai detik ini? Matur suwun. Pertama, yang disampaikan Nabi khusus urusan ibadatul jawareh yang sesuai dengan syariat pada zamannya masing-masing. Urusan hakikat makrifat itu tempatnya ada di Rasul. Jadi Nabi tugasnya untuk menciptakan suasana di dohiriyah itu berakhlak istimaiyah. Artinya biar ada kolerasi antara si A dengan si B. Cara hukum cek gak ngenggo karepe dhewe. Jawareh. Wis. Nomor 2, sampai kapan Nabi yang belum meninggal ini akan ditugaskan lagi? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan sebagai penerus syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nanti diutuskannya namanya Nabi Isa. Dan itu Allah turunkan di detik-detik akhir zaman dengan membawa 3 visi dan misi. Mungkin bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Visi yang pertama adalah merobohkan salib. Artinya salib-salib ning gereja dirobohno ya ora. Menjunjung tinggi nilai syariatnya Rasulullah Muhammad. Apa syariatnya Rasulullah? Bernuansa hakikat. Syariat Muhammad itu sudah menjadi hakikat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, kau harus mengikuti aku, kata Rasul. Apa? Ajar aku. Ajaran yang bagaimana? Ya syariatku ini yang menjadi hakikat. Syariat yang bernuansa hakikat. Kebanyakan umat manusia kan berhenti di syariat. Lah, torikoi mana kok diloncati? Lah, ngono ta. Aktivitas dohirmu iku wis toriko. Toriko itu jalan, sholat toriko jalan, mangan toriko jalan. Ibadah sing mahduf atau ghairu mahduf itu toriko. Nama itu semua toriko. Nah syariatnya adalah ilmu. Terus hakikatnya, tujuannya bagaimana Anda? Sudahkah mengikuti syariat Rasulullah? Contoh, jenengan ilmu syariati sholat, torikoi nama sholat, hatimu ngadep siapa? Ini wajah tu wajiyah ataukah menghadap kepada Masya Allah?
Saya pastikan siapapun kita, bila mana tidak berhakikat, Anda sebetulnya tidak mengikuti syariat Rasul. Cuman Anda ngaku-ngaku syariat. Lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana? Pantaskah kita mengatakan mengikuti syariat Rasulullah? Contoh kecil aja, sholat, lawang kita, hati kita menghadap selain Allah, pantas? Kalau Anda mengatakan pantas, berarti Anda nggak punya akhlak ilahiyah. Rasulullah nggak pernah mengajarkan model seperti itu, nggak pernah. Kau terima, tidak kau terima, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Fafiru ilallah, ini laku minhu nadhirum mubin. Saya hanya menjabarkan bagaimana syariat Rasulullah. Ini laku minhu nadhir. Aku hanya sekedar memperingatkan saja. Gak ada hak bagi saya untuk memaksa Anda untuk mengikuti dan beriman seperti apa yang kusampaikan. Jadi Nabi Isa itu akan meneruskan syariatnya Rasulullah. Syariat yang bernuansa hakikat. Bukan hanya gembor-gembor urusan hukum syariat saja, ndak. Itu kita ketahui, bisa kita ketahui keabsahan syariat Rasulullah. Coba dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Itu menyangkut masalah cinta kasih. Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikuti saya, kata Rasulullah. Jikalau kau betul-betul, di situ ada syarat yang disembunyikan. Artinya, jikalau kau betul-betul mengikuti syariatku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Allah akan menerimamu, menerima cintamu, sebab kau telah melepaskan cintamu selain Allah, baru Allah terima. Nah, untuk pelepasan cinta kita pada selain Allah, jalannya hanya di jalur hakikat makrifat. Gak bisa kita jalur syariat saja, gak bisa. Sebab jalur syariat itu jenengan kali kula paling mentok lo ya. Paling mentok. Jenengan iki secara fisik kalau ngomong masalah patuh secara fisik. Rasulullah menginfakkan, suka berinfak, jenengan berinfak. Cuman secara ruhaniyah Anda masih merasa dirimu yang merasa memiliki. Gak ada kesadaran di dalam hati kita kalau semua ini yang berperan adalah Allah. Itu pasti, Pak. Yes. Jadi Nabi Isa adalah merobohkan salib. Artinya orang-orang yang asalnya itu sobo gereja, sekarang sobo mas, itu konteks secara syariat. Ning hakikat orang-orang yang asalnya itu asal-asalan di masjid ini, masjid bangunan ini loh, ruhaniyahnya itu betul-betul di masjid batiniah. Paham maksud saya?
Jadi masjid itu apa? Baitullah tak? Rumah Allah. Mana hatimu? Bukanya itu kan lewat jalur hakikat ma'rifat. Kalau tidak jalur itu nggak bisa kita menemukan Baitullah yang sebenarnya itu. Yang ketiga, termasuk membebaskan pajak. Pandangan jenengan mungkin pajak bangunan PBB niku. Tak ngoten nggih? Pandangan umum itu seperti itu. Apa sih pajak itu? Pajak itu adalah ganti rugi. Kewajiban. Nah, ini dibebaskan. Artinya apa? Anda ini, kita ini ketika belum dihakikat, kita majek Allah. Sholat harus diganjar. Apa enggak sama majek Gusti Allah? Ketemu piro. Allah menciptakan dirimu, kau melakukan amar ma'ruf, sholat, terus sholatmu itu majek Allah. Kasih ganjaran ya Allah, kasih surga. Pantaskah? Kuwi lho sholati ya gur kuwi. Gusti Allah walaupun gak kok sembah lho gak pateken. Gak pateken. Iki bahasa hakikat lho ya. Bahasa hakikat. Segala hal apa yang kau lakukan, berhubung hatimu itu enggak mengakui milikmu, perilaku itu mana ada pajak? Mana ada pajak? Anda akhirnya tidak memajak Allah. Ini dulu jenengan yang disebut apa kata Allah. Status kita kalau sudah semakin masuk, semakin dekat pada Allah kan semakin fana, semakin tiada. Ya, istilah bahasa Anda semakin bodoh, Anda semakin menjadi orang yang tidak bisa apa-apa alias patung. Bisa apa kita? Intinya Nabi Isa diturunkan itu adalah mengarahkan diri kita rohaniah untuk masuk di dalam dinul haq. Intinya seperti itu. Ada lagi dalam rangka Nabi Isa membunuh Dajjal. Itu bonus-bonus. Artinya apa sih? Keakuan dirimu itu loh Dajjal. Keakuan dirimu, keakuan diri kita makhluk. Merasa kita yang bisa, merasa kita yang memiliki, merasa kita yang macam-macam. Ini berarti Dajjal. Itu bisa kau bunuh dengan ajaran Nabi Isa. Apa? Bertajalilah kau. Disitulah maksud membunuh Dajjal. Ternyata Dajjal kedian wis keluyuran Pak ya. Dajjal kedian wis ono awake dhewe. Ngene Dajjal. Sapa sing mlebu nang surgaku? Ya ta? Akan menjadi masuk ke nerakanya Allah. Siapa yang masuk nerakaku, kata Dajjal, maka akan masuk surganya Allah. Memang berat Pak, melepaskan keakuan diri itu berat. Karena menurut sifat basariyah kita sebagai manusia, faktanya kita. Faktanya kita. Mengapa kita mengatakan faktanya kita? Karena kita masih merasa kita hidup. Karena kita masih merasa bisa. Kita belum menjadi leneng nih loh, apa tiang nih loh.
Coba kalau sudah jadi tiang Anda, dikasih hujan, yo gak bengor-bengor, dikasih terik matahari, yo gak bengor-bengor. Ini mengapa Nabi Isa kok digandengkan Nabi Khidir? Mengapa digandengkan Nabi Khidir? Banyak cerita yang menceritakan tentang masalah Khidir. Sebetulnya itu adalah kehadiran warid di dalam diri Anda. Yang warid itu minallah. Dengan warid itu akan membimbingmu untuk mendekat dan bertemu Allah. Nek cara wong Jawa, itulah guru sejati. Ya udah. Diakadkan ya gak ono sapa-sapa kecuali ya Gusti, wis leren wis nek ngeten. Meneng wis gak ono pitakon. Aman nih, harus aman Anda. Kalau sudah di situ aman udah. Nggih. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, pada waktu kholwat itu kan diadakan penyuletan mercon. Lah saya berusaha Diadakan penyuletan mercon itu loh. Oh, nyumet mercon. Lah terus saya berusaha mencari mercon saya. Mercon saya itu setelah meletus itu bergambar itu loh. Apa? Togok. Kuda. Kuda. Kira-kira artinya apa, Gus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi ku kalau mengistilahkan nafsu itu laksana kuda. Kuda itu ada kalanya liar, ada kalanya jinak. Tapi sejinak-jinak kuda kadang-kadang yang ngerikit, nyokot, nyepak. Nafsu itu sejinak-jinak nafsu. Jikalau ruhaniyah kita keluar dari musyahadah, selalu diintimidasi. Jadi kuda itu laksana nafsu, cuman kudane wau liar napa mboten. Wis, empun dijawab. Nek kudane liar berarti jenengan kedah semakin sregep oleh kholwat. Kalau sudah jinak, ya jangan lepas kekholwatanmu itu pada Allah. Hanya itu. Berarti kuda itu adalah nafsu. Kalau baginda Rasul ketika saat Mi'raj ya numpak kuda. Nafsu, kehendak. Makanya ada malaikat muqarrabin yang memegang kendalinya itu menunjukkan bahwasanya sejinak apapun nafsu itu, dia itu pasti akan mengintaimu. Lah, malaikat muqarrabin gak kepingin Kanjeng Nabi iku jatuh waktu Mi'raj, digecokilah kuda itu oleh malaikat muqarrabin. Berarti menunjukkan bahwasannya nafsu sejinak apapun dia itu masih punya karakter untuk mencelakakan kita. Apa yang harus kita siasati? Kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Perbanyak terus zikir sirul asrarmu dalam setiap saat dan waktu.
Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanglet Gus, saderenge kula pernah nemu kata-kata Syekh Ibnu Athaillah teng medsos ngeten. Pada tiap desahan nafas yang kau hembuskan terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Lah niku sami kali pertanyaan kula sing jenengan jawab ngeten. Setiap keluar nafas niku mbeto takdir. Niku maksudnya ya napa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isine napas niku wonten kalih, ada dua. Ada napas itu duduk di takholli dan juga ada yang duduk di tajalli. Ketika saat napas itu duduk di takholli, takdirnya juga macam-macam. Tidak sama dengan duduk di tajalli. Siapapun kita ketika napas keluar masuk itu berorientasi duduk di takholli, isinya kita itu pasti lalai dari Allah. Kalau sudah lalai pada Allah, kita akan menemukan tiga hal. Apa? Khawatir, gelisah, dan takut. Takdir enak, gak enak, mesti gegawan tiga hal tadi. Kalau kita itu duduknya di takholli, khawatir, gelisah, takut. Beda dengan ketika saat setiap napas itu hatimu duduk di tajalli, beda. Malah kebalikan daripada itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Intinya hatimu hanya bergelora sukaria. Apa sih sukaria itu? Ya seneng toh bersukaria. Lah selalu ketemu kekasihnya, nggak jauh dari kekasihnya, selalu bertemu, makan sama kekasih, minum kekasih, apapun bersama kekasih. Inilah yang orang Jawa menyebutnya garwo, sigare nyowo. Nek wis ketemu mak plek, ya udah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Walaupun itu ada di takdir qadhi maupun basti, enak gak enak, miturut pandangan manusia, tapi hatimu tetap terasa enak, nyaman, terasa nyaman, begitu. Ya, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten Gus, wabarakatuh. kula badhe tanglet. Kula badhe tanglet niku masalah khulwat. Kula khulwat pertama niku kula niku mimpi terlanjang seperti orang gila itu, Gus. Nggih. Kemana-mana tuh saya tuh memegang burung, maksudnya itu. Nggih. Burung saya itu. Burung dawa buntutin mboten? Nggih. Nggih, niku mawon ingkang Nggih. napa artose niku. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Al-aurat baina surah wa rubah.
aurate wong lanang iku antara udel sampai dengkul. Sedangkan auratnya orang perempuan ajma'in illa, seluruhnya kecuali dua telapak. Mengapa disebut aurat? Iku manakala terbuka itu malu. Ini miturut biaklin, orang yang berakal. Kalau bighairi aklin, orang yang tidak berakal, ya enggak ada sifat hayat apa malu, enggak ada. Makanya disebut orang edan, majnun. Bapak Ibu, ketika saat akal itu kita kedepankan, Pak, mesti banyak pertimbangan. Yang ujung-ujungnya pertimbangan itu susah kita untuk masuk di dalam musyahadah. Contoh, akal ngomong, jenengan waktu kholwat diperjalankanlah Allah Anda untuk melepaskan dunia, naik. Anda tahu, akal ngomong, kira-kira kok isok balik apa enggak ya? Nek gak isok balik, wong anakku masih kecil-kecil. Ketakutan terjadi. Akhirnya enggak jadi, enggak diteruskan proses perjalanan mi'raj Anda. Akhirnya kembali. Padahal kita sudah dibekali tentang dzikir fungsi, dzikir sirul asrar. Yang punya perjalanan atau yang memperjalankan itu semua adalah Allah. Tapi pada saat itu berhubung akal kita di depan, ya enggak jadi. Bapak Ibu, aurat secara syariah itu wajib ditutupi. Alasannya kalau tidak ditutupi terasa malu miturut orang yang berakal. Tapi aurat yang sesungguhnya adalah lalainya hatimu terhadap Allah. Itu yang harus dijaga, yang harus kita tutupi. Makanya sekarang banyak orang yang membuka aurat hakikatnya nggak punya malu kepada Allah. Nggak punya malu. Jelas sifat ilmu itu milik Allah. Kita rampas. Akhirnya kita ngaku-ngaku sebagai orang alim. Aurat. Kita malah nggak merasa malu pada Allah. Sebetulnya itu aurat. Hakikatnya. Lah, Anda untuk bisa melepaskan, mohon maaf, akalmu yang taruhannya itu adalah kemusyahadah, maka mengapa itu tidak kau lakukan? Intine jenengan iki wedi gendeng, mek ngono tok. Intinya kita ini takut gendeng. Ojo ngajeno kono, temen garakno kaya tanggoku. Masalah biyen gurune ya gendeng. Bapak Ibu, memang harga mati akal harus diparkirkan, Pak, manakala Anda ingin kemusyahadah. Rasulullah wajib memparkirkan buruknya, memparkirkan
malaikat muqarrabin akal itu harus parkir ketika mau masuk di dalam Sidratul Muntaha Mustawa. Kesadaran penuh keakuan iku akan jadi Allah, manakala harga mati keakuan makhluk diri harus lepaskan. Berhubung kita takut gila, ya sudah. Bigori aklin. Iki pengajaran ning syariat wis gak dong, Pak. Gak dong. Wong ngaji kok diajak gendeng piye. Padahal maksudnya kita melepaskan keakuan diri karena terkuasai oleh akal itu tadi. Tapi jangan selamanya kau salahkan akal itu. Akal itu urusannya dengan hablum minan nas. Jadi syariatnya cek gak morat marit dipasanglah akal itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang jelas Bapak Ibu, proses pengalaman sampai sekarang sebagai dikatakan sebagai kebiasaan adate para rasul dan para tabi'ina sholihin adalah khalwat memang untuk melepaskan keakuan diri sebagai makhluk. Jadi khalwat itu adalah satu perbuatan yang sebagai kebiasaan para nabi dan rasul dan para utusan-utusan Allah. Pengikut-pengikut Rasulullah yang sholihin itu. Jadi ini sebagai rutinitas. Siapapun nabi dan rasul pasti tidak akan terlepas dari khalwat atau uzlah. Ini rutinitas beliau-beliau itu. Bapak Ibu, jadi aurat secara syariat memang ada kaitannya dengan fisik. Tapi aurat secara hakikat adalah terbukanya hati atas melalaikan Allah. Sebab apa? Karena hati tertutup oleh sesuatu selain Allah. Mestinya kita lebih malu kepada Allah. Lebih malu. Kalau mimpi itu bisa kami artikan, lepaskanlah seluruh sifat basariyah di dalam dirimu tatkala kau ingin bertemu Allah. Dilaksana kau melepaskan seluruh apa yang menutupi pada jasmaniahmu supaya kau itu tidak berakal biar jadi orang gila. Bukan berarti jenengan kabeh takon mudo secara jasmani mboten nggih. Itu ayat. Mimpi itu ayat, maksudnya lepaskanlah sifat basariyahmu yang setiap saat dan waktu mengarahkan dan mengajak pada dirimu untuk mengaku-ngaku. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tahmid Gus. Tadi Gus sampaikan terkait dengan sifat Rasulullah yang terkait dengan masalah utang piutang Gus. Nah, masalah utang piutang dengan saudara kita ya. Jadi utang piutang, masalah utang saudara kita yang berutang. Ya, itu kita tahu bahwa saudara kita yang akan hutang itu bisa jadi nanti pasti akan janji lagi Gus ya.
itu bisa terjadi 1, 2, 3 kali dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mensikapi sifat Rasulullah bahwa kita harus sabar dan pemaaf gitu Gus ya. Nah, kalau kita mendudukkan diri kita sudah di tingkat fana, artinya bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Termasuk saudara kita yang akan meminjam itu adalah utusan dari Allah karena gitu. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi saudara kita itu? Karena secara syariat hutang akan dibawa mati ke sini. Nah, itu bagaimana kita mensikapi kondisi yang demikian supaya kita sama-sama selamat dunia dan akhirat, Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngutang lan sing diutangi fanakno kabeh. Sing hutang harus duduk musyahadah, sing ngutangi ya duduk di musyahadah. Kalau pertanyaannya pingin podo selameti, lah ngoten toh? Terus itu apa nanti akan jadi hutang? Sita. Walillahil masyrik walillahilan iku tetap kedue Allah, milik Allah. Apa al-masyriku utawi perkara-perkara apa wae sing ana etan timur wal maghrib. Lah nek iku wae Gusti Allah kabeh. Mosok sih disebut mosok Gusti Allah utang. Niki tasik bingung Pak. Karena kita masih melihat sifat basariyah. Belum bisa lepas sifat basariyah. Makanya tadi pertanyaannya bagaimana podo selameti lalu toh? Ya sing utang ambek sing ngutangi podo-podo duduk di musyahadah. Isi bingung? Mosok sih Gusti Allah utang. Wong iku wae Allah. Sama dengan gini loh, Pak. Kita punya barang. Taruh aja barang itu hasil dari keringat kita kerja. Oke. Terus ada pencuri mengambil. Berhubung kita merasa memiliki, akhirnya disebut barangku dicuri maling. Terus kalau kita kembalikan semua milik Allah bagaimana? Mohon maaf Pak, kita siapapun tidak bisa menghadapi kondisi itu sepanjang sifat basariyah kita masih ada. Nah, untuk melepaskan sifat basariyah ini loh gak mudah. Dewangi gendeng. Apa? Dewangi, bahasa Indonesia ini dewangi. Hah? Dibantu. Dewangi rekoso. Ini apa ya? Hah? Aku SD gak apa-apa. Jenengan sing SMP ini loh. Kita tempuh terlebih dahulu di riyadhati wal adhkar. Soro dulu. Pelepasan sifat basariyah itu gak mudah. Walaupun itu hukumnya wajib bagi si salik untuk melepaskan sifat kamanungsaan kita sebagai manusia. Makanya biar sinkron dengan pertanyaannya, bagaimana biar podo selameti, sama-sama selamatnya, biar enggak jadi tanggungan.
yo sing ngutangi dengan yang hutang sama-sama duduk di musyawarah. Akhirnya nanti jenengan pulang wis enak. Yang penting lungguh musyahadah aku tak lupa. Ya aku tanya, betulkah waktu itu jenengan itu duduk di situ? Jangan-jangan ini hanya di lisan atau di ilmu saja. Jadi biar sinkron. Jawaban saya dengan atas pertanyaannya, ya harus sama-sama duduk di musyawarah. Oke, masih ada? Cukup? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.